Di dunia ini, ada tempat-tempat yang begitu rapuh hingga keberadaannya bisa lenyap dalam semalam. Pulau-Pulau Char di Bangladesh adalah salah satunya. Terbentuk dari endapan lumpur di sepanjang Sungai Brahmaputra, Jamuna, dan Padma, pulau-pulau ini terus berubah bentuk, muncul dan tenggelam tergantung aliran air. Pulau-Pulau Char tidak memiliki fondasi batuan padat. Mereka hanyalah daratan lumpur yang secara alami terbentuk dari hasil sedimentasi sungai. Setiap musim hujan atau banjir besar, pulau-pulau ini bisa menyusut, pecah, bahkan menghilang sepenuhnya. Begitu rapuh, namun menjadi rumah bagi ribuan jiwa. Tanpa dokumen resmi, banyak warga di sini hidup tanpa akta kelahiran, KTP, atau sertifikat tanah. Ini membuat mereka tidak tercatat secara hukum, seolah-olah mereka tidak pernah ada dalam sistem pemerintahan. Mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh tani, pemungut pasir, atau nelayan kecil. Pendapatan sangat minim dan ketidakpastian menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Rumah bisa hanyut dalam semalam, dan seluruh desa bisa berpindah tempat dalam hitungan bulan. Sekolah di wilayah ini sangat minim. Banyak anak-anak tidak memiliki akses ke pendidikan dasar, dan sebagian besar tidak bisa membaca atau menulis. Ini bukan karena mereka tidak ingin belajar, tetapi karena tidak ada fasilitas dan dukungan yang cukup. Pendidikan rendah menciptakan lingkaran masalah. Tanpa pendidikan, anak-anak terjebak dalam pekerjaan kasar seperti orang tuanya. Beberapa dari mereka bahkan menikah di usia sangat muda karena ketidaktahuan dan keterbatasan ekonomi. Selain tantangan fisik dan ekonomi, masyarakat Pulau Char juga menghadapi tantangan sosial dan budaya. Kurangnya edukasi membuat beberapa praktik tradisional yang tidak sehat masih bertahan. Misalnya, pengobatan menggunakan cara-cara yang belum terbukti secara medis, atau anggapan bahwa sekolah tidak penting bagi perempuan. Namun penting untuk diingat, masalah ini bukan karena mereka bodoh atau malas, melainkan karena keterbatasan akses dan dukungan yang sangat minim. Mereka hidup di wilayah yang nyaris tak tersentuh negara. Banyak penduduk Pulau Char hidup dalam kondisi yang tidak diketahui oleh dunia luar. Tidak ada listrik, tidak ada fasilitas kesehatan, dan nyaris tidak ada bantuan struktural. Meski begitu, mereka tetap bertahan, tetap mencoba hidup, meski setiap hari mereka harus menghadapi ancaman dari alam dan dari sistem yang melupakan mereka. Di balik senyuman anak-anak yang bermain di tepian lumpur, tersimpan kisah-kisah pilu yang jarang terdengar. Pulau Char bukan sekadar daratan yang rapuh, tetapi juga tempat di mana harapan seringkali hancur sebelum sempat tumbuh. Setiap malam, banyak keluarga tidur dengan rasa takut, bukan karena mimpi buruk, tapi karena kenyataan bisa jauh lebih buruk. Deru air sungai yang deras bisa menjadi pertanda bahwa tanah tempat mereka berdiri akan hanyut esok pagi. Tak jarang, mereka terbangun dalam gelap karena rumah mereka sudah mulai retak dan tanah mulai tergerus. Makan 3 kali sehari hanyalah impian bagi sebagian besar warga Pulau Char. Banyak keluarga yang harus berbagi satu porsi nasi untuk 5 orang, atau bahkan hanya makan sekali dalam sehari, itu pun seadanya. Saat musim banjir datang dan ladang gagal panen, kelaparan menjadi sahabat harian. Anak-anak yang seharusnya tumbuh dengan gizi yang baik, justru tumbuh dalam tubuh yang kurus dan lemah, dengan mata kosong menatap cakrawala, seakan bertanya, kenapa kami dilahirkan di sini? Jika ada yang jatuh sakit, tidak ada dokter, tidak ada puskesmas, tidak ada ambulans. Banyak warga mengobati demam dengan air sungai, dan luka dengan abu dapur. Mereka tidak memilih cara ini karena percaya, tetapi karena tidak punya pilihan lain. Seorang ibu bisa hanya duduk menangis melihat anaknya demam tinggi, karena dia tahu, jangankan obat, uang untuk naik perahu ke daratan pun tak ada. Di usia ketika anak-anak di kota belajar alfabet dan menggambar matahari, anak-anak Pulau Char memanggul karung pasir atau ikut ayahnya menjala ikan. Mereka tidak tahu seperti apa rasanya duduk di bangku sekolah, mengenakan seragam, atau membaca buku cerita. Banyak dari mereka tidak tahu umur mereka sendiri. Mereka lahir tanpa catatan, tumbuh tanpa peringatan ulang tahun, dan kemungkinan besar akan hidup dan mati tanpa pernah tercatat dalam sistem. Ketika bencana datang, tidak ada kamera berita, tidak ada bantuan darurat, tidak ada tenda, makanan instan, atau bantuan medis. Mereka harus membangun kembali sendiri, dari lumpur, dengan tangan kosong dan harapan yang hampir padam. Mereka bukan orang yang malas. Mereka bukan orang yang bodoh. Mereka hanyalah orang-orang yang dilahirkan di tempat yang tidak memberi mereka pilihan. Pulau Char bukan sekadar daratan lumpur.
Ia adalah cermin yang memantulkan pertanyaan besar kepada kita semua. Apa jadinya jika kita terlahir di tempat yang bahkan peta pun enggan mencatat? Meski terdengar seperti cerita dari masa lalu atau dunia paralel, kehidupan di Pulau Char dipenuhi dengan realita yang aneh, tak lazim, dan sulit dipercaya bagi banyak orang di luar sana. Namun semua ini benar-benar terjadi, hari demi hari. Setiap tahun, bentuk pulau-pulau Char bisa berubah drastis. Beberapa pulau benar-benar hilang dalam semalam akibat banjir, lalu muncul kembali beberapa kilometer jauhnya. Bahkan ada keluarga yang harus pindah pulau lebih dari 5 kali dalam 1 dekade, karena tanah tempat mereka tinggal terus terkikis. Bayangkan hidup di tempat yang tidak bisa ditandai di peta secara permanen. Meskipun mereka tinggal di pulau itu selama puluhan tahun, secara hukum tidak ada satupun warga yang memiliki surat tanah. Akibatnya, mereka tidak punya hak untuk mengklaim rumah, lahan, bahkan identitas mereka sendiri. Pulau Char adalah tempat di mana rumah bisa dibangun dengan susah payah, tapi tak pernah bisa dimiliki. Karena tidak ada jaringan listrik resmi, beberapa warga mencoba membuat penerangan dari botol bekas, menggunakan panel surya kecil hasil donasi, atau bahkan lampu minyak tanah yang sangat redup. Malam hari di Pulau Char bukanlah malam yang tenang, ia adalah kegelapan yang pekat dan panjang. Saking terbatasnya infrastruktur, beberapa NGO dan relawan mendirikan sekolah terapung, sekolah yang berada di atas perahu besar, agar bisa menjangkau anak-anak yang tinggal di pulau-pulau terpencil. Anak-anak naik perahu setiap pagi untuk mendapatkan pelajaran dasar seperti membaca dan berhitung. Ini adalah pemandangan unik yang menyedihkan, sekolah yang harus mengejar murid karena daratannya terus bergerak. Upacara pernikahan di Pulau Char bisa sangat sederhana, bahkan digelar di atas tanah lumpur yang belum kering, dengan dekorasi seadanya dari daun-daunan atau kain bekas. Bukan karena mereka tidak menghargai pernikahan, tapi karena itulah satu-satunya sumber daya yang tersedia. Beberapa pernikahan bahkan dilakukan tanpa pencatatan resmi, karena pasangan tersebut tidak memiliki dokumen identitas. Sabun, pasta gigi, dan bahkan air bersih adalah barang yang tidak selalu tersedia. Banyak warga yang harus mandi dan mencuci pakaian di sungai yang sama dengan tempat mereka membuang limbah rumah tangga. Air yang keruh itu menjadi segalanya, minum, mandi, memasak, bahkan berdoa. Karena takut kehilangan rumah saat banjir besar, beberapa keluarga membangun rumah rakit yang bisa berpindah-pindah. Rumah ini terdiri dari bambu, drum kosong, dan jerami, mengapung di atas air, berpindah sesuai aliran sungai. Mereka hidup seperti pengembara sungai. Fakta-fakta ini mungkin terdengar ganjil, tak masuk akal, atau seperti kisah fiksi, namun inilah kehidupan nyata di Pulau Char. Mereka bukan memilih hidup seperti ini, mereka berjuang dengan cara mereka sendiri di tengah dunia yang tidak pernah benar-benar melihat ke arah mereka. Di Pulau Char, hidup adalah perjuangan tanpa panggung. Tidak ada yang menyorot mereka, tidak ada yang mencatat kelahiran atau kematian mereka, dan sangat sedikit yang peduli pada keberadaan mereka. Namun di tengah semua kesulitan itu, mereka tetap hidup, tetap mencoba tersenyum, tetap berdoa, dan tetap memegang harapan, meski kecil dan samar. Setiap hari mereka bangun, bukan untuk mengejar mimpi, tapi untuk bertahan satu hari lagi. Dan janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, meski hanya dengan wajah berseri kepada saudaramu. Hari Muslim, jika kisah ini sampai kepada kita, mungkin bukan untuk membuat kita sedih semata, tapi untuk menggerakkan hati, agar kita lebih bersyukur, lebih peduli, dan lebih sadar bahwa di luar sana ada saudara-saudara kita yang masih berjuang dalam sunyi. Semoga Allah memberikan kekuatan, perlindungan, dan keberkahan kepada saudara-saudara kita di Pulau Char. Semoga setiap air mata mereka diganti dengan kebahagiaan, dan setiap kesulitan diganti dengan jalan keluar. Semoga kita yang membaca dan menyaksikan ini pun tersentuh hatinya untuk menjadi pribadi yang lebih peduli, lebih dermawan, dan lebih bersyukur atas nikmat yang sering kita abaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah dari Allah tercurah kepada kalian. Amin.